Nama saya Arjun Ananda Tapubolon, 2902050003, Prodi Akuntansi. Dosen Desi Aryagawati, Universitas Pancasakti. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi dan bisnis. Tujuan: 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. 2. Menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. 3. Menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. 4. Menguraikan profesi akuntansi. 5. Mengisyaratkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkan dengan praktik akuntansi. 6. Membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur persamaan tersebut. 7. Menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perusahaan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. 8. Menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan tersebut saling berhubungan. 9. Menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Perusahaan adalah suatu organisasi di mana sumber daya atau input dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa atau output kepada pelanggan. Jenis-jenis perusahaan: perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, perusahaan dagang. Jenis-jenis organisasi perusahaan: 1. Perusahaan perseorangan. 2. Persekutuan. 3. Korporasi atau perseorangan terbatas atau PT. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh perorangan. Keunggulan: 1. Kemudahan pengaturan. 2. Biaya pengelolaan yang rendah. Kelemahan: 1. Sumber daya keuangan yang terbatas. 2. Kewajiban yang tidak terbatas. Persekutuan dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Keunggulan: 1. Sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. 2. Tambahan keahlian manajemen. Kelemahan: kewajiban yang tidak terbatas. Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Keunggulan: kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Kelemahan: pengenaan pajak ganda. Etika bisnis: prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. 1. Hindari pelanggaran etika yang kecil. 2. Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. 3. Bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada berperilaku etis. Profesi akuntansi: akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 1. Konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. 3.
3. Konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. 4. Konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas pemilik. Aset, sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban, hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Ekuitas pemilik, hak pemilik perusahaan. Transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mengaruhi hasil operasinya. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik jika ke bawah menurun, penarikan pemilik beban atau berkurang oleh penarikan pemilik beban, bertambah oleh investasi pemilik pendapatan atau laba bersih. Laporan keuangan. Laporan laba rugi, rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. 2. Laporan ekuitas pemilik, rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu yang tertentu. 3. Neraca, daftar dari aset, kewajiban ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan arus kas, rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Bagian ini melaporkan rangkuman penerimaan dan pengeluaran kas dari operasi. Arus kas dari aktivitas investasi. Bagian ini melaporkan transaksi kas untuk akuisisi dan penjualan aset yang relatif permanen. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Bagian ini melaporkan transaksi kas yang berkaitan dengan investasi kas oleh pemilik, pinjaman, dan penarikan kas oleh pemilik. Alat untuk analisis dan interpretasi keuangan. Rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik. Mungkin pemilik perusahaan seperti Chris Clark untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam kondisi bisnis buruk. Rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik. Total kewajiban per total ekuitas pemilik atau total ekuitas pemegang saham.